Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Pada akhir bulan Ramadan, setiap orang Islam, semua kaum muslimin diwajibkan melakukan suatu ibadah yang bernama zakat. Adapun dalil yang menjelaskan terkait dengan zakat fitrah itu adalah hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sha'an min tamrin wa sha'an min syairin halal abdi wal hurri wal zakari wal unsa was saghiri wal kabir minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan bagi setiap orang Islam untuk menunaikan zakat fitrah. Besaran daripada zakat fitrah dalam hadis tersebut dijelaskan satu sok kurma ataupun satu sok gandum itu diwajibkan kepada hamba sahaya ataupun orang yang merdeka, juga diwajibkan kepada laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun orang yang sudah dewasa. Dari hadis tersebut kita akan coba mengupas bahwa orang-orang yang diwajibkan untuk melaksanakan zakat fitrah itu adalah semua orang yang hidup dan itu Islam. Untuk permasalahan itu di Indonesia ini tidak menjadi suatu permasalahan. Hanya saja hadis tersebut ketika dibawa ke Indonesia ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan ukuran. Karena di dalam hadis tersebut menggunakan ukuran sok, di mana sok itu adalah sebuah bentuk takaran. Sedangkan di Indonesia kebanyakan itu menggunakan timbangan. Maka harus dikonversikan dari satu sok ketika ditimbang itu menjadi berapa kilogram. Nah, ini yang menimbulkan beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama, baik dalam suatu madhab tertentu ataupun beberapa madhab. Contoh saja di kalangan madhab Syafi'i, ukuran sok itu ketika dikonversi menjadi kilogram, ini ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa satu sok itu ukurannya adalah 2,71 atau digenapkan 2,75 kilogram. Ada yang mengatakan lebih sedikit dari itu, 2,4 kilogram. Bahkan ada yang mengkonversi lebih sedikit daripada 2,4 kilogram. Ini dalam satu madhab, yaitu madhab Syafi'i. Nah, sedangkan di dalam madhab Hanafi, ukuran satu sok itu ketika dikonversi menjadi kilogram, ditimbang, ini juga bermacam-macam. Dalam sebuah referensi dikatakan satu sok itu besarannya kisaran 3,21 kilogram atau 3,3 kilogram. Dalam referensi yang lain dijelaskan bahwa satu sok itu adalah 3,8 kilogram. Nah, dari situ saja kita bisa melihat perbedaan pendapat daripada para ulama di dalam mengkonversi ukuran sok itu menjadi kilogram. Lalu yang jadi pertanyaan bagi kita, harus berapa kita itu membayar zakat fitrah, sebesar apa? Untuk lebih berhati-hati tentunya bagi penganut madhab Syafi'i, kita bisa mengambil ukuran yang lebih besar, yang paling besar. Karena yang paling besar itu berarti semua sudah sepakat bahwa itu sudah memenuhi grade sok itu. Di dalam madhab Hanafi juga demikian. Kalau kita mau berhati-hati ya kita ambil ukuran yang lebih besar. Nah, ini yang pertama dari sisi takaran. Kemudian yang kedua yang jadi masalah lagi, di dalam hadis tersebut yang disebutkan adalah makanan pokok berupa kurma ataupun gandum. Sedangkan ketika hadis itu dibawa ke Indonesia, masyarakat di Indonesia itu tidak mengkonsumsi kurma untuk makanan pokoknya dan juga bukan gandum, melainkan masyarakat Indonesia itu makan nasi yang berasal dari beras. Lalu ketika kita bayar zakat fitrah ini pakai apa?
Maka para ulama, para fuqaha menjelaskan kita diperintahkan bayar zakat fitrah menggunakan makanan pokok yang biasa kita makan keseharian. Maka dalam konteks Indonesia berarti kita harus membayar zakat fitrah menggunakan beras. Lalu yang timbul pertanyaan lagi, banyak masyarakat kita membayarnya tidak menggunakan beras, akan tetapi menggunakan uang. Ini bagaimana? Nah, ternyata masih terkait dengan cara benda yang digunakan, harta yang digunakan untuk membayar zakat fitrah. Ini ternyata ulama juga beda-beda. Di dalam madhab Syafi'i ini ketat sekali bahwa namanya zakat fitrah bayarnya harus menggunakan makanan pokok. Kalau di Indonesia ya pakai beras. Sehingga di dalam madhab Syafi'i ini tidak diperbolehkan kita membayar zakat fitrah menggunakan uang. Tapi ada madhab yang memperbolehkan, yaitu madhabnya Imam Abu Hanifah, di mana di dalam madhab tersebut diperbolehkan kita itu membayar zakat fitrah menggunakan uang. Tapi yang harus dijadikan catatan bahwa kebolehan membayar zakat fitrah menggunakan uang itu adalah uang senilai, ya, uang senilai makanan pokok yang mansus, makanan pokok yang disebutkan di dalam nas. Apa itu? Korma ataupun gandum ataupun anggur, itu yang mansus. Sehingga kalau kita membayar menggunakan uang mengikuti mazhab Hanafi tapi kok senilai beras, ini tidak tepat. Ini tidak tepat. Oleh karena itu dalam hal ini ya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini memberikan beberapa solusi, ya, memberikan beberapa tawaran bagi kita untuk melaksanakan pembayaran zakat fitrah. Yang pertama, kita bisa mengikuti madhab Syafi'i, di mana di dalam madhab Syafi'i kita harus menunaikan zakat fitrah menggunakan beras. Itu yang makanan pokok kita. Atau kalau kita tidak mau pakai beras, kita menggunakan uang, boleh mengikuti madhab Hanafi. Akan tetapi nilai uang yang kita bayarkan senilai dengan makanan pokok yang dijelaskan di dalam nas, seperti korma ataupun gandum. Nah, ini nanti nilainya akan lebih besar. Namun ada juga di dalam madhab Syafi'i yang pendapat yang lemah, itu pendapat Imam Ar-Ruyani, di mana beliau juga memperbolehkan membayar zakat fitrah menggunakan qimah atau uang itu. Kemudian lagi, untuk memudahkan warga kita, ternyata kebijaksanaan daripada para ulama-ulama kita yang menjelaskan bahwa kita diperbolehkan membayar zakat fitrah menggunakan uang dengan mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah, akan tetapi takarannya kita mengikuti pendapat qaul daripada salah satu ulama dari madhab Maliki. Ini yang disebut dengan intiqalul madhab fi ba'dil masail, ya. Nah, ini para ulama kita di tingkat pimpinan NU ini memperbolehkan hal yang seperti itu. Oleh karena itu, ini paling tidak bisa menjadi acuan bagi kita supaya kita lebih yakin, lebih mantap. Yang paling enak itu adalah kita tidak perlu intiqalul madhab, kita ikuti saja satu madhab tertentu. Misalkan kita mau ikut madhab Syafi'i, ya sudah, kita zakat menggunakan beras, seperti itu saja. Atau kalaupun mau tetap ikut madhab Syafi'i, kita ada pendapat yang lemah, ya, itu yang memperbolehkan zakat menggunakan uang. Atau kalau mau mengikuti madhab Hanafi yang memperbolehkan menggunakan uang, yang jelas yakin itu tidak ada perbedaan, ya, kita membayar zakat dengan uang senilai dengan makanan pokok yang dijelaskan di dalam nas. Untuk penjelasan terkait dengan masalah zakat, saya rasa cukup pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.